Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yuni Karnasari dengan NPM 5019062. Di sini saya akan membawakan materi mengenai struktur kurikulum SD dan prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, indikator dan penataan pembelajaran kelas rangkap. Yang keempat, dalam pembuatan perancangan pembelajaran kelas rangkap, seorang guru harus melakukan serangkaian kegiatan. Yang kelima, ada beberapa prinsip teoritis yang harus diperhatikan dalam menerapkan topik pembelajaran dalam PKR. Yang keenam, evaluasi program pembelajaran kelas rangkap dalam pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, materi yang pertama mengenai struktur kurikulum SD dan prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkap. Istilah kurikulum kini telah menjadi istilah teknis dalam ilmu pendidikan yang secara umum diartikan sebagai program pendidikan yang harus ditumpukan mendapat status dan kemampuan tertentu. Setiap jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi pasti memiliki kurikulum atau program pendidikan yang sengaja dibuat untuk membantu proses pembelajaran tersebut dalam pengimplementasian pembelajaran, setelah membuat guru lebih mudah dan membuat pendidikan yang ada di Indonesia menjadi lebih baik dan tersusun dengan adanya kurikulum. Baik, selanjutnya yang kedua, karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu ada 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran, adalah mata pelajaran yang harus diajarkan atau pelajari dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah prinsip pembangunan kurikulum, yaitu bagaimana cara membangun kurikulum tersebut dan menciptakan kurikulum tersebut baik bagi sekolah dan memudahkan guru dalam menerapkan kurikulumnya. Dan yang ketiga adalah prinsip pelaksanaan kurikulum yang diterapkan harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, struktur kurikulum SD. Setiap kurikulum pasti mempunyai struktur dan juga mempunyai pembangunannya masing-masing. Yang ketiga, indikator dan penataan pengalaman pembelajaran kelas rangkap. Indikator dirumuskan dari dasar kompetensi dasar dengan memberi isi perilaku yang digali dari perpaduan atas dan gugus topik. Bahan belajar yang lebih rinci dijabarkan untuk menggapai kompetensi. Rancangan kegiatan pembelajaran berfungsi sebagai kerangka pikir dalam menata interaksi guru murid sumber belajar dalam kerangka penggapaian tujuan belajar. Pola dasar rancangan pembelajaran mencakup kegiatan orientasi, pengembangan, latihan terstruktur, latihan terbimbing, dan latihan bebas. Selanjutnya, dalam membuat perancangan pembelajaran kelas rangkap, seorang guru harus melakukan kegiatan serangkaian. Yang pertama, menggunakan standarisasi untuk mengembangkan indikator pembelajaran belajar. Yang kedua, merumuskan indikator atas dasar analisis muatan kompetensi dasar. Yang ketiga, merumuskan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Keempat, memilih sumber dan media belajar untuk mendukung kelas rangkap. Selanjutnya, ada beberapa prinsip teoris yang harus diperhatikan dalam menerapkan topik pembelajaran dalam pendidikan kelas rangkap, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, disesuaikan dengan karakteristik murid, siswa, kelas, usia dan kemampuan siswa tersebut. Yang ketiga, disesuaikan dengan pengelolaan kemampuan guru. Yang keempat, laksanakan pendukung. Yang kelima, tidak bersifat terpaksa. Materi terakhir, evaluasi program pembelajaran kelas rangkap, yaitu yang pertama, proses belajar termasuk pengelolaan pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar siswa. Yang ketiga, besaran perolahan belajar siswa. Yang keempat, intensitas belajar siswa. Dan yang kelima, pemanfaatan waktu secara efisien dan efektif. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini.
Jika ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Maaf jika ada kekurangan, dan banyak kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.